Kadang-kadang paling cepat ya kurang dari 3 bulan, 1 bulan kurang udah habis juga akunnya. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi selamat datang juga ke channel YouTube-nya saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas 5 kesalahan kecil trader yang biasa dilakukan oleh trader amatiran atau trader yang masih baru kenal industri forex yang bisa bikin akunnya itu MC. Jadi apa aja sih kesalahan-kesalahannya trader-trader yang harus kita waspadai? Karena mau gimana-gimana pun, industri forex ini adalah salah satu industri keuangan yang paling berbahaya. Dan banyak trader-trader retail yang masuk sembarangan, terus nggak ngerti metode, nggak ngerti ilmunya, itu akan berakhir margin call alias disuruh top up lagi, terus dananya habis lagi. Ya itu sudah biasa terjadi kok, biasa saya lihat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih disclaimer dulu untuk Bapak atau Ibu. Sebagaimana saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun juga untuk mengumpulkan dana investasi dalam bentuk apapun juga. Jadi kalau ada yang atas namain nama saya buat ngumpulin dana investasi, jangan pernah percaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nitipin dana, terus orang pakai nama saya dalam tanda kutip, minta-minta dana, terus kasih fixed income, itu jangan pernah transfer karena semuanya adalah penipuan. Ya. Oke, saya mau lanjut dulu sebelum itu buat Bapak Ibu yang benar-benar masih pemula di industri forex, masih belum tahu forex itu apa. Jadi saya ingin kasih tahu disclaimer dulu sebenarnya untuk Bapak atau Ibu. Disclaimer ini tujuannya bukan untuk nakut-nakutin sebenarnya, tapi untuk memberikan kehati-hatian ke Bapak atau Ibu yang ingin masuk ke industri ini. Supaya apa? Supaya nggak merasa industri ini gampang dapetin cuan tanpa perlu belajar, tanpa perlu berpikir, tanpa perlu memahamin semua yang harus dipahamin. Nah, jadi forex itu sebenarnya adalah salah satu instrumen keuangan yang paling berbahaya di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak atau Ibu baru pertama kali masuk, terus dijanjikan keuntungan pasti, hati-hati. Yang kedua, meskipun demikian, forex ini punya beberapa keunggulan, yaitu bisa diakses 5 kali 24 jam. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat tuh bisa buka 24 jam. Dan transaksinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mau kita di rumah, mau kita di sekolah, mau kita di manapun juga itu tetap bisa dilakukan selama kita ada handphone dan tentunya sinyal internet. Yang ketiga, yang terakhir, forex itu memang mudah diakses oleh semua orang, tapi tidak semua orang dapat bisa bertahan di industri ini. Karena mau gimana-gimana pun, orang yang bisa bertahan di industri forex itu cuma 10% dari 90% orang. Karena 90% orang yang masuk ke industri ini, rata-rata akan bernasib, kalau nggak MC ya top up lagi. Jangan ada yang bisa bertahan, hanya 10% saja. Nah, coba kita akan bahas, apa sih yang biasa dilakukan oleh 90% orang ini sampai mengakibatkan akunnya selalu MC dan bahkan nggak bisa bertahan di pasar. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama itu, salah satu kesalahan trader retail itu nggak pernah mau belajar. Maunya cepat kaya. Orang yang biasanya mau cepat kaya itu dia mau mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan. Kalau kita belajar, kita harus mendengarkan apa yang seharusnya kita dengarkan. Yang harusnya kita dengerin kayak mulai dari analisa teknikal, fundamental, money management. Kok yang ingin kita dengarkan itu gimana caranya pencet, pokoknya profitnya mau 100% deh, kalau enggak 200% deh sekali pencet. Atau enggak cuan konsisten 20% per bulan. Pada kenyataannya orang-orang yang punya mindset seperti itu rata-rata nggak akan lebih, nggak akan kurang, hanya 3 bulan umurnya di industri ini. Sama yang paling banyak orang suka salah, bahwa trading forex itu gampang tanpa perlu analisa. Pokoknya main asal pencet aja di harga sekian pasti naik. Itu Euro USD tahun lalu harga sekian udah harga bottom ya bablas saja ke bawah kan. Nah, kalau kita nggak pakai analisa apa-apa. Terus UJ USD Japanese Yen ya terbang aja terus ke 150. Udah ada resisten, jebol terus resistennya naik ke atas kan ya gimana gitu. Ya itu pentingnya kita belajar analisa baik fundamental maupun teknikal. Nah, yang kedua yang paling penting itu biasanya orang itu nggak pernah belajar namanya money management.
Oke, kita logika sederhana aja lah. Kalau memang kita anggap forex ini sebagai sebuah bisnis, tentu kita perlu namanya menghitung modal yang cukup untuk membuat bisnis tersebut. Kalau bisnisnya kurang, kalau kita punya sektor real juga, pasti bisnisnya akan nyandet kan, tengah jalan pasti butuh duit dong. Sama kayak forex, kalau money managementnya nggak dijaga, perhitungan awalnya salah, modal kita terlalu kecil, ya tentu akan membahayakan akunnya kita. Tapi kalau modal yang digunakan terlalu besar, tentu akan memberikan rasa kecewa karena profit yang didapatkan tidak sebesar apa yang kita inginkan dan ekspektasikan. Itulah pentingnya kita harus punya namanya money management dan modal idealnya masing-masing. Berapa, Leo, modal ideal buat seorang trader? Bagi saya modal ideal seorang trader itu tergantung kepada metodenya lagi. Karena setiap metode tentu membutuhkan MM yang berbeda-beda. Nah, untuk yang selanjutnya soal risk reward. Kadang-kadang nih kalau saya lihat seorang trader itu gantian floating loss-nya $700-800 itu tenang aja. Tapi gantian dia sudah untung $100-200, maunya ABC aja terus, asal biru kus. Padahal ini kalau Bapak Ibu, saya kasih logika aja nih, mau bisnis nih, buka bisnis, ruginya 10-20 juta. Tapi kalau misalnya udah untung, cuma sejuta 2 juta, untungnya bersih ya. Nah, kan ya nggak sebanding kan. Masa kita siap resikonya 20 juta, tapi untungnya cuma sejuta 2 juta, kan ya agak aneh juga. Tentu kita harus memperhatikan namanya risk reward juga. Usahakan resikonya itu lebih kecil daripada hasil yang akan kita dapatkan. Yang terakhir, kalau kita nggak punya namanya money management yang sesuai, tentu kita akan mengalami namanya overtrade. Overtrade ini bagi saya sudah kayak lingkaran setan aja sebenarnya. Karena kalau kita overtrade, lotnya kebanyakan, itu sudah tanda-tanda kita akan margin call ke depannya. Dan kita bisa melakukan riset kecil-kecilan saja. Kumpulin aja orang-orang yang suka overtrade, terus yang nggak punya money management, itu kira-kira bertahannya berapa lama sih? Paling lama ya 3 bulan. Kadang-kadang paling cepat ya kurang dari 3 bulan, 1 bulan kurang udah habis juga akunnya. Terus yang selanjutnya, orang bisa margin call itu penyebabnya nggak punya namanya trading plan. Di mana seseorang itu maunya asal masuk aja tanpa pernah memperhatikan trading plan-nya dia. Jadi alasan entry-nya udah nggak jelas, exit-nya nggak jelas, terus titik menyerahnya juga nggak jelas. Taunya ya ini ada candle, terus ini udah nunjukin apa ya, candle-nya naik nih, terus masuk aja. Ya kalau bisnis cuma taunya masuk-masuk gitu ya agak bahaya juga kalau kita pikir-pikir. Apalagi kalau misalnya kita logikakan seperti bisnis di sektor real contohnya. Bapak atau Ibu kalau punya bisnis, terus misalnya, oke, saya pengen buka bisnis makanan ABC, makanan ini. Terus tanya, alasannya apa sih? Terus target ke depannya gimana? Kok jawabannya nggak ada kan ya? Repot juga kita. Nah, sama kayak bisnis forex. Harus punya namanya trading plan. Wajib itu hukumnya. Karena kalau kita sendiri nggak punya trading plan, maka tradingannya kita akan digerakkan oleh orang lain. Dan kita juga seringkali dengerin sarannya orang lain tanpa pernah menganalisa ulang. Ketika kita mendengarkan analisa orang lain tanpa pernah menganalisa ulang, gantian benar, orang yang memberikan analisa itu, thank you, hebat. Tapi kalau analisa orang itu salah, tentu kita akan bilang, oh, apaan nih analisa yang nggak benar, dan lain sebagainya. Padahal, gantian kalau dia benar, kita nggak pernah kasih dia apa-apa, dan dia salah, kita maki-maki kan ya, nggak adil juga. Jadi, saran saya lebih baik kita punya namanya trading plan-nya masing-masing, dan entry, pencet, berdasarkan keputusannya kita. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Terus yang kedua, maunya ABC, asal biru close. Kadang-kadang agak unik juga di bisnis ini. Orang tuh maunya ABC doang. Padahal kalau dia merah, itu kita tahan loh, kuat loh kita nahan. Mungkin 100-200 pip kita kuat nahan, $100-200 kita kuat nahan. Sampai $1.000-2.000 kita juga kuat nahan.
gantian kita profit $1-2 diambil. Itu ABC itu ya kayak gitu di pasar forex. Cuma ya ABC ini harus kita hindarin dengan cara apa? Dengan cara kita punya namanya trading plan yang benar. Nah, yang ketiga ini tidak pernah melakukan evaluasi dalam dunia trading. Gini, ini saya ingin menjelaskan singkat aja. Namanya kita trading kan kita nggak pernah ibaratnya 100% benar. Nggak ada namanya holy grail dalam dunia trading itu nggak ada. Jadi tentu kita harus gunakan namanya evaluasi trading. Untuk apa? Untuk bisa belajar kesalahan-kesalahannya kita. Bahkan saya pribadi, setiap saya melakukan kesalahan dalam dunia trading, saya catat salahnya saya di mana, dan itu jadi bahan pelajaran saya untuk trading ke depannya. Karena namanya manusia, kayak saya juga nggak akan bisa lepas dari namanya kesalahan tentunya. Mungkin salah entry kecepatan, habis salah entry kecepatan, salah baca berita, terus salah analisa teknikal, ya juga pernah. Solusinya gimana? Yang biasa saya lakuin ya stop loss, langsung cut semua posisi. Nah, dari sana langsung evaluasi salahnya di mana, perbaikannya gimana. Dan itu sangat wajar kok Bapak atau Ibu. Nggak usah kita ngerasa kita bodoh banget dalam dunia trading karena kita salah. Enggak. Namanya kita manusia, wajar itu salah. Yang paling penting itu bukan berapa banyak kesalahan yang kita lakuin, tapi seberapa banyak kita bisa belajar dan memperbaiki dari kesalahan tersebut. Karena di sanalah titik balik seorang profesional trader. Terus yang kelima itu nggak pernah ada namanya stop loss atau titik menyerah. Sebenarnya dalam dunia trading itu kita kan hanya bisa menganalisa saja sebenarnya. Tapi kalau hasilnya itu kan kita di luar kendalinya kita. Mau candle-nya naiknya kencang banget waktu kita nge-sell, terus candle-nya turun tajam waktu kita nge-buy. Hal kayak gitu kan udah di luar kendalinya kita sebenarnya. Fokuslah apa yang bisa kita kendalikan sama apa yang kita tidak bisa kendalikan. Ini prinsipnya saya dalam dunia trading. Karena mau gimana-gimana pun, titik stop loss dan titik menyerah ini adalah suatu hal yang kita bisa kendalikan sebenarnya. Jangan merasa market itu punya opungnya kita. Pasar itu gerak bukan berdasarkan apa yang ingin kita capai. Kayak contoh kita ingin profit di titik sekian, sekian, sekian. Kalau misalnya beritanya berubah, terus fundamentalnya berubah, teknikalnya berubah, emang kita tetap mau nge-fight gitu? Kan enggak ya. Nggak mungkin dia mau ngikutin arahnya kita yang kita rencanakan. Salah satunya kita bisa gunakan namanya stop loss atau titik menyerah. Nah, karena kalau kita nggak pakai stop loss atau titik menyerah, biasanya nih para trader itu pasti akan mengalami yang namanya MC. MC ataupun margin call. Ketika seseorang mengalami margin call dan uangnya habis semuanya, maka timbullah rasa ingin balas dendam di pasar. Ketika seseorang ingin balas dendam di pasar, maka dia tidak akan pernah rasional dalam menganalisa. Maunya balik modal dan profit sebesar-besarnya. Ketika tidak rasional itu terjadi, biasanya para trader akan melakukan full margin untuk buka posisi. Dan ini adalah salah satu kesalahan besar para trader. Kalau kita udah mengalami cut loss berkali-kali, saran dari saya stop trading, jangan paksain trading lah. Karena mau gimana pun, pasar itu bergerak itu random. Mungkin kita bisa tentuin titik entry dan exit-nya kita, tapi arah pasarnya mau naik kenceng atau turun kenceng di hari yang sama, itu kita nggak bisa tebak karena dia random geraknya. Nah, itulah pentingnya kita ada titik stop loss dan titik menyerah. Lalu ini ada beberapa quotes yang saya bawakan khusus buat Bapak atau Ibu atau teman-teman dari salah satu profesional trader yang saya kagumi juga, salah satu idolanya saya juga, yaitu Alexander Elder yang nulis buku Trading for Living. Salah satu quotes-nya pernah bilang kayak gini, seseorang pembisnis cerdas hanya mengambil resiko yang tidak menempatkannya keluar bisnis, bahkan ketika ia membuat kesalahan berturut-turut. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah seorang trader nih, trader seperti kita, itu hanya akan mengambil resiko itu yang tidak bisa membuat kita keluar dari bisnis itu dalam waktu singkat. Hal ini sama juga terjadi pada kita trader forex tentunya. Janganlah kita ngambil resiko di mana satu
posisinya kita ini, atau enggak satu transaksinya kita ini bisa menghabiskan akun-akunnya kita semua sampai membuat kita keluar dari bisnis forex. Nah, bahkan ketika kita melakukan kesalahan berturut-turut kita kena stop loss, berturut-turut kita kena cut loss, itu tidak akan keluar dalam bisnis forex. Dan ini menandakan bahwa kita sebagai seorang trader itu penting dalam menguasai namanya manajemen resiko, di mana di dalam bisnis forex itu meskipun terjadi berapa kali kesialan dalam tanda kutip ya, kita mengalami kesialan, kita tidak akan keluar dari bisnis forex. Dan di hari-hari selanjutnya kita tetap bisa mendapatkan profit yang konsisten. Mungkin itu gambaran singkatnya saya tentang 5 kesalahan trader pemula dalam industri forex yang dapat menyebabkan akun margin call. Buat Bapak atau Ibu, jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa japri melalui WhatsApp-nya saya maupun Instagram-nya saya. Jika channel YouTube-nya ini sangat membantu dan sangat menginspirasi Bapak atau Ibu, bisa support kami melalui subscribe maupun link yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Sehat selalu buat Bapak Ibu semua.